Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Hai, saya Hesti Dwi Utari, calon Guru Penggerak Angkatan 10 yang berasal dari SMA Negeri 1 Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada tayangan kali ini, saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Tokoh utama pendidikan Indonesia yang sudah tidak asing di telinga kita tentunya adalah Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah upaya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Makna yang ingin disampaikan Ki Hajar Dewantoro dari filosofi tentang pendidikan adalah bahwa guru harus berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Sosok guru yang selaras dengan tujuan pendidikan dituangkan dalam semboyan Ki Hajar Dewantoro. Masih ingat bukan? Semboyan Ki Hajar Dewantoro yang satu ini, ya. Ingarso sing tulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Ingarso sing tulodo berarti di depan memberikan contoh, memberikan teladan kepada anak didik agar kita menjadi sosok yang dapat digugu dan ditiru. Yang kedua, ing madya mangunkarso. Di tengah seorang guru harus bisa memberikan semangat pada anak didiknya untuk terus belajar. Yang ketiga, tutwuri handayani. Seorang guru harus bisa memberikan dorongan kepada anak didiknya untuk terus maju dan berkembang agar menjadi manusia yang seutuhnya. Untuk mewujudkan pendidikan yang menuntun dan bukan menuntut, hendaknya kita menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid. Seperti apakah pendidikan yang berpihak pada murid itu? Pertama, berikan kemerdekaan belajar. Merdeka di sini bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas, tetapi kemerdekaan dalam memberikan akses belajar yang sesuai dengan karakteristik murid sehingga kemampuan yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal. Kemudian yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif. Lakukan pembelajaran yang mampu menumbuhkan kreativitas anak didik kita. Ketiga, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Karena zaman terus berubah, teknologi pun semakin berkembang. Untuk itu, siapkan anak didik kita agar dapat menghadapi perubahan zaman dengan menyelaraskan diri dari perubahan itu sendiri. Seperti apakah bentuk pembelajaran berpihak pada murid itu? Salah satu bentuk implementasi pembelajaran berpihak pada murid yang sudah diterapkan di SMA Negeri 1 Bojonegara adalah dengan menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan mengakomodir bakat dan minat murid. Upaya lain yang dilakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar murid, di sekolah kami di SMA Negeri 1 Bojonegara secara rutin mengadakan kegiatan outing kelas. Pembelajaran di luar kelas ini bertujuan agar murid dapat belajar langsung dari lingkungannya, sehingga pembelajaran yang diperoleh murid akan lebih bermakna dan bersifat kontekstual secara nyata. Perubahan zaman dan perkembangan teknologi adalah suatu hal yang tidak dapat kita hindari. Menghadirkan teknologi saat pembelajaran di kelas merupakan salah satu bukti adaptasi kita untuk menghadapi perubahan zaman. Pembelajaran yang menyenangkan salah satunya adalah pembelajaran yang berbasis teknologi, pedagogik, audiens, konten, dan knowledge.
Pembelajaran semacam ini dapat menumbuhkan motivasi dan aktivitas siswa terlibat sebagai aktor langsung dari pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran pun tidak lagi berpusat pada guru, tetapi berpusat pada murid. Mendekatkan teknologi yang lekat dengan keseharian mereka, seperti gawai dan tayangan-tayangan menarik, tidak hanya membuat pembelajaran itu terasa lebih menyenangkan, tetapi juga dapat menumbuhkan kemampuan bernalar kritis siswa. Tentu tidak mudah, dan belum semua dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kecenderungan pembelajaran selama ini yang sering dilakukan oleh para pendidik adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Kurangnya pemahaman akan merdeka belajar membuat pembelajaran di kelas terasa membosankan, tidak menumbuhkan kreativitas, dan meminimalkan aktivitas siswa dalam belajar. Sehingga siswa kurang termotivasi untuk mencari kebutuhan belajarnya. Semua ini tentunya menjadi sebuah tantangan yang harus kita pecahkan bersama dan harus kita cari solusi. Untuk solusi seperti apakah yang dapat kita lakukan agar tantangan-tantangan tersebut dapat kita pecahkan bersama? Tentu, kita harus dapat menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang dapat menstimulasi aktivitas anak didik, pembelajaran yang dapat memotivasi anak didik kita untuk lebih kreatif, pembelajaran yang mengedepankan pada karakteristik dan potensi anak didik kita secara optimal. Untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan semacam itu, tentunya dibutuhkan wawasan yang luas dari kita sebagai seorang pendidik. Sebagai guru, kita harus terus belajar, dan belajar mengasah kemampuan kita. Entah itu melalui pelatihan, mengikuti forum diskusi, atau berbagi praktik baik dengan sesama rekan sejawat. Harapan saya sebagai seorang pendidik adalah menjadi pendidik yang dapat menuntun anak didik saya agar menjadi manusia berbudaya, bermartabat, berkarakter, dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Don't stop learning because life doesn't stop teaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.